Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska M. Mustafa, NIM 1314230112. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penetapan dan orientasi SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, definisi orientasi. Orientasi sumber daya manusia adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberi mereka informasi bagi perusahaan pekerjaan maupun kelompok kerja. Tujuan orientasi yaitu tujuan utama dilakukannya orientasi adalah untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada karyawan sehingga karyawan baru bisa segera beradaptasi dengan tempat kerjanya, diterima oleh rekan kerjanya, dan dapat segera memulai kinerja dan produktivitasnya. Manfaat orientasi yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Yang ketiga, karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya. Yang keempat, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Yang kelima, karyawan baru menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru menjadi lebih baik. Dan yang ketujuh, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. Jenis-jenis orientasi. Menurut Goldrope tahun 1968, ada 3 jenis orientasi kerja karyawan dalam bekerja. Yang pertama yaitu instrumentali, yang kedua solidaritas, yang ketiga bureaucratis. Tahap orientasi. Beberapa tahap orientasi yang penting dilakukan yaitu perkenalan, yang kedua penjelasan tujuan perusahaan, yang ketiga sosialisasi kebijakan, yang keempat jalur komunikasi, yang kelima proses monitoring. Yang kedua, pengertian penetapan. Proses penetapan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena penetapan yang tepat dalam sisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan penetapan menurut B. Siswanto Sastrahadiwiryo yang dikutip oleh Suwatno 2003 nomor 133, maksud diadakan penetapan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria yaitu kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Keuntungan dan kelebihan orientasi sumber daya manusia. Keuntungan orientasi. Yang pertama, usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Praktik sumber daya manusia sebagai berikut mengandung sasaran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan lebih efektif. Yang dua, kelemahan orientasi. Kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Kesimpulannya yaitu orientasi dan penempatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk dapat menunjukkan kinerjanya dengan maksimal dan produktivitas kerja yang diharapkan. Demikian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.